Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Ila hadratil kiram jami'il mu'alifin kutub allati ta'allamna wa 'allamna wa al-mutabidin. Khususan mu'alif ada kitab Adabul Alim wal Muta'allim wa masyayikhihi wa masyayikhina wa masyayikhina. Al-Fatihah. Bapak diamanahkan untuk menyampaikan materi kitab yang berkaitan dengan adab. Adab itu bisa berarti tata krama, bisa berarti budi pekerti. Ya. Nah, ketika dipraktekkan disebut akhlak. Paham? Ya. Adab dari akhlak ini kemudian ada yang disebut husnul akhlak, ada yang disebut su'ul akhlak, atau husnul adab, ada su'ul adab. Bisa kedengaran? Di konsentrasi. Ini Bapak bawakan kitab namanya Adabul Alim wal Muta'allimi bima yahtaju ilaihil muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allimu bi maqamati ta'limihi. Ini namanya kitab gundul. Pernah dengar kitab kuning? Kitab gundul kan? Gak ada rambutnya. Ya. Kalau ini ada rambutnya. Ini nggak gundul, ada terjemahnya, ada huruf Arab, beberapa hurufnya dikasih harokat. Ya, tadi Bapak sudah bicara sama Pak Ustadz. Nah, nanti kalian belinya yang seperti ini. Ya, nanti disediakan oleh pesantren. Ya, nabung, jangan semua minta ke orang tua. Ya, supaya punya kenang-kenangan. Uang saya pernah saya berikan, kita nanti memberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Biasanya di pesantren-pesantren kitab yang dikajinya Taklimul Muta'allim. Ada yang sudah ngaji kitab itu? Alhamdulillah. Salah saja gini? Kitab Taklimul Muta'allim itu karya Syekh Az-Zarnuji, ulama Timur Tengah. Sedangkan kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Hashim Ash'ari, ulama asli Indonesia. Kenapa Bapak pilih ini? Supaya kalian punya kebanggaan. Di Indonesia juga ternyata banyak ulama yang luar biasa ilmunya.
beliau menulis kitab 19 kitab. Salah satunya kitab ini. Berapa karyanya? 19 kitab. Orang Indonesia asli, orang Jawa asli, semua kitabnya berbahasa Arab. Ya, orang Indonesia. Jadi jangan minder jadi orang Indonesia. Kemudian beliau orang yang hafal Quran plus kutubus sittah, 6 kitab hadis hafal. Masya Allah. Ya, jadi Bapak sengaja bahwa kitab karya anak bangsa. Ya. Beliau satu perguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Nah, kemudian kedua-duanya membuat satu organisasi. Mbah Yai Hasim bikin NU, Mbah Ahmad Dahlan bikin Muhammad. Dia mereka satu guru. Nasabnya Mbah Yai Hasim Asy'ari nyambung nasabnya ke Sunan Giri Wali Songo. Pernah dengar nama Sunan Giri? Nama aslinya siapa? Raden Ainul Yakin. Jadi Mbah Yai Hasim ini cicit atau cucu Sunan Giri. Nah, Sunan Giri adalah cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau salah satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan ya. Kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan itu nasabnya keturunan Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya. Sekali lagi Bapak mengajak santri harus bangga dengan ulama-ulama Indonesia, karena mereka juga nggak kalah. Nah, Mbah Yai Hasim Asy'ari, beliau belajar agama awalnya dari ayahnya, dari Kiai Asy'ari, dan juga belajar ilmu agama kepada mbahnya, kepada kakeknya. Jadi beliau memang keturunan ulama. Ya, usia 13 tahun. Kalau sekarang 13 tahun kelas berapa? Kelas 7. Kalau ada kelas 1. Kelas 7 ya. Nah, usia kelas 7 sama sekolah, beliau sudah menjadi kiai. Sudah ngajar di pesantrennya. Top ya. Kalau kita usia 13 masih lari-lari. Juz amma saja belum hafal, masih banyak salah. Usia 15 tahun beliau mulai pesantren keluar. Masih di seputaran Jawa, termasuk nyebrang ke Madura. Beliau mondok di Syekhuna Khalil Bah Alam Madura. Usia berapa itu? 15 tahun. Sampai usia 21 tahun. Berapa tahun mondok di luarnya? 6 tahun. Tapi karena punya kecerdasan luar biasa, 6 tahun beres. Usia 21 tahun beliau menikah. Setelah menikah, beberapa bulan setelah menikah, beliau berangkat haji ke Makkah. Di sana nggak pulang 7 bulan, haji lagi ke ulama-ulama yang ada di Makkah. Ya, kemudian setelah beliau 7 bulan pulang kembali ke tanah air, dan mulai merintis pondok pesantren Tebu Ireng di sana di Jombang. Ada yang punya cita-cita mau ke sana? Kalau ada, Bapak doakan mudah-mudahan dimudahkan. Jangan tangguh. Ya, di Bapak di sana satu yang busuk, kelas 2 sanawiyah.
di Tebu Ireng. Nah kemudian sekitar tahun 1893 abad ke-19 itu beliau kembali ke Mekah dan bermukim di Mekah 7 tahun. Ngaji lagi. Tadi ngaji berapa tahun? 6 tahun, pulang dulu, kemudian berangkat lagi ngaji lagi 7 tahun. Itu berapa tahun? 13 tahun. Belum ditambah ngaji ke ayahnya, belum ditambah ngaji ke kakeknya. Di Mekah, di antara guru beliau ada namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ada orang Minang? Ada. Angkat tangannya, orang Minang. Orang Minang. Negeri Anda pernah punya ulama besar yang kealimannya diakui di Makkah, di Madinah, di Jazirah Arab. Ngajarnya bukan di Minang, bukan di Indonesia, tapi jadi kiainya di Mekah. Namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Mbah Yai Hasim, Mbah Yai Ahmad Dahlan ngajinya ke situ. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada lagi ulama Indonesia yang mukim di Mekah, namanya Syekh Mahfud Termas, itu ulama Jawa Timur. Ya, itu diantara guru dari Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Haji Ahmad Dahlan yang asli Indonesia, tapi mereka sudah bermukim di Mekah. Kemudian tahun 1899 Syekh Hasyim Asy'ari pulang kembali ke tanah air, dulu belum disebut Indonesia, namanya Hindia Belanda, karena kan jadi Indonesia 1945. Sebelum itu disebutnya Hindia Belanda. Beliau ulama yang mumpuni, ilmunya luar biasa, termasuk juga pejuang, ikut perang lawan Belanda, ikut perang lawan Jepang, sehingga dua-duanya diberikan penghargaan pahlawan nasional. Oke, ini Bapak sampaikan supaya kalian semangat. Bapak mulai pesantren tahun 90. Karena di mana 90? Kita masih di tanah mana? Ya, kita sudah lulus SMP, kemudian masuk pesantren di Cirebon, pesantren Al-Quran, pesantren Al-Quran. Di rumah sudah pinter baca Quran, paling pinter. Sudah 7 kali khatam mengaji di masjid itu. Khatam bin Nador, bukan bil ghaib, pinter. Nah begitu masuk pesantren ternyata itu nggak berlaku. Wajib tahsinul qiraah, perbaiki bacaan, dimulai dari Fatihah, a'udzu sampai amin. Bapak lulus Fatihah 100 hari. Kalian di sini lulus Fatihah berapa hari? Langsung lulus ya. Nah, perjuangan Bapak daripada subuh duduk esot ke depan gantian sampai di depan kiai 7:30. Baru a'udzu sampai amin berapa hari? 100 hari. Alhamdulillah. 100 hari. Udah berapa liter beras? Setelah itu apakah langsung Quran? Tidak. Ganti setoran at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul 40 hari. Aduh. Ya. Kalau kalian digitukan kayaknya nggak sampai kemana-mana, pulang. Fatihah 100 hari, at-tahiyyat 40 hari. Nah setelah beres Fatihah at-tahiyyat, baru setoran bil ghaib juz amma. Dari mulai amma yang dasar, terus dihitung-hitung khatam juz amma 10 bulan. Mondok 10 bulan baru khatam Fatihah.
at-tahiyat juz amma. Nah setelah itu baru boleh setoran Quran. Satu kali khatam Quran setoran bin Nadur 7 tahun. Lama ya. Makanya di ta'limul mutalim syarat mendapatkan itu diantaranya tulus zaman, waktunya harus lama. Artinya setelah kalian nanti beres di sini yang sanawiyah, wusto, ya, atau yang aliyah, itu jangan berhenti, masih panjang perjalanannya. Ya kecuali kalau mau nikah duluan ya silahkan. Tapi sudah nikah tetap harus cari ilmu. Ya, hitung sampai bisa lah sedikit baca kitab Nurul, itu kurang lebih 11 tahun. Berapa lama? 11 tahun. Ya, gaji kelas ya 9 tahun, 2 tahun pengabdian. Jadi diukur 11 tahun. Dari umur berapa tadi? Lulus SMP 15 tambah 11. Berapa itu? 26. Baru selesai. Apakah sekarang Bapak selesai nggak ngaji lagi? Masih ngaji seminggu sekali. Besok tuh Senin malam Selasa Bapak datang ke senior. Bapak punya senior namanya Kiai Ali. Dia udah pinter. Besok Bapak ngaji tafsir sama ngaji kitab kitab tasawuf mulai jam 9:30. Ngaji bawa pena bawa kitab ngaji goret namanya ya. Itu sampai jam 12:30. Karena apa perintah Rasul itu apa? Thalabul ilmi kutubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Siap? Siap cari ilmu terus? Jangan berhenti ya. Hanya bedanya kalau perempuan itu kalau sudah punya suami, berarti kalau mau ngaji harus ada izin suami. Pamit dulu sama suami, Pak, mau ikut pengajian. Ya, ingat-ingat itu pesannya ya. Jangan gara-gara mau pergi ngaji terus pergi saja nggak boleh. Nah, itu sekilas tentang musonif atau mualif kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Artinya adab itu tadi apa? Budi pekerti seorang guru dan budi pekerti seorang murid. Jadi di kitab ini lengkap bagaimana caranya saat kita jadi murid, bagaimana caranya saat kita jadi atau jadi ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah, sifat Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat banyak di dunia dan di akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi yang memberikan nikmat sedikit di akhirat saja. Gitu ya. Kalau mana santri gitu ya. Kalau mana terjemah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah, sifat Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih, sifat Allah Ar-Rahimi Maha Penyayang. Nah kalau makna santri, Ar-Rahmani memberikan nikmat besar, nikmat banyak di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi memberikan nikmat sedikit di akhirat saja. Maksudnya apa? Ketika Allah menunjukkan sifat Rahmannya, kalau Allah menunjukkan Maha Pengasihnya, semua pasti dikasih. Ya. Apakah hanya yang iman saja dikasih? Tidak. Ya, santri saja? Tidak. Wah. Bapak tadi lewat mau ngaji ke sini. Misalnya tuh ada yang dikasih senang sama Allah. Rombongan, anak-anak muda lagi joget-joget. Dikasih makan juga sama Allah. Makan enak-enak makanan. Maka disebut Allah memberikan nikmat yang besar kepada seluruh makhluknya. Namanya Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, siapapun makhluk Allah pasti dikasih. Nah, nanti maksud
Ar-Rahim. Allah memberikan nikmat sedikit yang dapatnya hanya orang-orang yang iman. Oke? Hanya orang-orang yang iman. Yang gak iman gak disayang. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, yang dikasih belum tentu disayang, yang disayang pasti dikasih. Kita maunya yang mana? Yang disayang. Disayang. Amin. Amin. Ini lagi dikasih apa disayang ini? Lagi jadi santri. Gak dikasih ya? Lengkap. Mendapatkan rahman Allah, mendapatkan rahim Allah. Gak semua kebagian hidup jadi santri. Untuk kasih motivasi satu hadis. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabat, kemudian beliau bersabda, Innakum qad asbahtum fi zamanin kathirin ulama'uhu qalilin qurra'uhu qalilin khutoba'uhu. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, kalian hidup di zaman ulamanya banyak, ahli baca Qur'annya sedikit, tukang pidatonya sedikit. Zaman sahabat itu pintar-pintar, banyak orang alim. Rata-rata sahabat itu alim karena mereka belajarnya langsung ke Rasulullah. Tapi sahabat nggak pintar pidato. Sedikit sahabat yang pandai ceramah, pandai pidato, sangat sedikit. Demikian pun cara baca Quran sahabat itu nadanya nggak macam-macam kayak zaman sekarang. Yang paling terkenal nada yang sering dibaca oleh Syekh Sudais, mantan Imam Masjidil Haram, yang suaranya melengking itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling umum bacaan Quran sahabat. Kalau sekarang kan beda-beda ya, macam-macam bentuk bacaan. Nah, di zaman sahabat ulamanya banyak, tukang pidato sedikit, yang pinter baca Quran dengan nada beda-beda juga sedikit. Maka kata Rasul, fihi al-amalu khairun minal ilmi. Di masa sahabat beramal itu lebih bagus dibanding ngaji. Ya, di masa sahabat melakukan aktivitas ibadah lebih bagus dibanding pesantren. Nah, setelah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fasayati zamanun, nanti akan datang satu zaman, satu masa, qalilun fuqaha, sedikit ulama, kathirun khutoba'u, yang banyaknya orang yang tidak pandai cerah. Nah, bahkan kalau di televisi dilombakan, ya. Nah, berarti itu zaman kita, ya. Zaman sekarang ulama sedikit, yang muncul adalah orang-orang yang pandai pidato, pandai ceramah, sehingga nggak usah heran ada orang nggak pernah mondok, nggak pernah belajar ngaji, ya cuman bisalah baca Quran. Ya, terus pinter bicara, pandai, tiba-tiba jadi ustaz, tiba-tiba jadi ustaz. Ya, awalnya kerjaannya jadi artis, bisa baca Quran, terus laku, lama-lama jadi ustazah. Nah, berarti ini sudah akhir zaman. Nah, kemudian kata baginda Nabi, fihi al-ilmu khairun minal amal. Di masa yang seperti ini, maka pesantren lebih bagus dibanding melakukan amaliyah-amaliyah. Seperti contoh, bahayanya nggak mau ngaji. Yang masuk rukun sholat mengangkat kedua tangan, apa kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar?
Allahu Akbar. Yang rukun sholat yang mana? Takbiratul ihram. Berarti kalimatnya Allahu Akbar. Kalau mengangkat kedua tangan, sunnah. Seandainya ada orang sholat Allahu Akbar, tangannya nggak diangkat, sah? Sebaliknya nggak bunyi, tiba-tiba sah? Itu kalau nggak ngaji bahaya. Ya, Bapak pengalaman ngaji kemana-mana banyak yang bertengkar itu gara-gara itu sholatnya nggak sah, gara-gara nggak ngangkat tangan. Padahal bunyi Allahu Akbar. Nah itu pentingnya ilmu dibanding amal. Amal tanpa ilmu, amalnya ditolak, gak diterima. Man amila bila ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang beramal gak tahu ilmu, akhirnya amalnya gak diterima. Nauzubillah Min zalik. Jadi yang yakin posisi kalian sekarang sudah sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ngaji lebih bagus dibanding kalian sibuk-sibuk beramal. Ya, tapi praktiknya ya sambil belajar ngaji, sambil belajar beramal. Sambil latihan sholat sunnah qobliyah, ya, sambil latihan sholat sunnah ba'diyah. Pagi-pagi latihan sholat duha. Tapi harus tetap ngaji. Paham? Nah, nanti orang punya ilmu itu diberikan kelebihan oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah tidak menyebutkan walladziina amilu. Yang Allah sebut orang-orang yang beriman dan ada ilmu, mereka akan Allah naikkan terus derajat, yang tidak pernah berhenti, terus naik. Maka dari riwayat naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih bagus dibanding ibadahnya orang bodoh. Ya, orang bodoh itu nggak tahu ilmu ya sholatnya nggak sah. Tapi kalau orang alim tidurnya niatnya ibadah, sebelum tidur wudhu dulu kan gitu. Nah ibu, nggak apa-apa lah, lama-lama jadi ibu ya. Ya, santriwati yang dirahmati Allah itu mana Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak usah khawatir, umat Nabi SAW kalian terlebih para santriwati mendapatkan nikmat rahmaniyah dan nikmat rahimiyah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi tetap milik Allah, sifat Allah Rabbil Alamina yang mencipta, mengurus, mengatur, menguasai, memiliki seluruh alam. Itu makna Rabbun. Silakan tulis. Rabbun itu artinya menciptakan, menguasai, memiliki, mengatur, mengurus. Apa? Mencipta, menguasai, memiliki, mengatur, mengurus. Itu namanya Rabbun. Kalau bahasa terjemah di Quran terjemah itu biasanya Tuhan, atau sama dengan ilahun. Menciptakan, terus menguasai, memiliki, mengatur, mengurus. Yang menciptakan alam siapa? Yang memiliki alam, yang mengatur alam, yang menguasai alam, yang mengurus alam. Itulah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Allah lah zat yang mencipta, mengatur, mengurus, memiliki, menguasai seluruh alam. Jadi selain Allah tidak ada yang pantas dipuji. Kalaupun ada yang mendapat pujian, hakikatnya dia sedang seperti itu kan oleh Allah. Sehingga kalimat alhamdulillahirabbil alamin bukan sekedar memiliki arti bersyukur,
ketika kalian mondok jadi santri mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sekaligus tanamkan dalam hati, ya Allah, saya ini nggak pantas dipuji karena saya nggak bisa bikin, nggak bisa mencipta, nggak bisa ngatur, nggak bisa ngurus, nggak bisa menguasai, nggak bisa memiliki. Bisa? Ketika ada yang uji kamu kok pinter, segera kembalikan alhamdulillah. Atau berdoa, apa doa kalau dipuji? Belum? Allahumma ij'alni khairan mimma yaquluna. Ikuti. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulu. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulu. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulu. Kepadaku khairan menjadi baik mimma sebagaimana apa yang mereka katakan. Ya. Jadi kalau kamu pintar, berarti Allah jadikan aku pintar sebagaimana yang Dia bilang. Kamu soleha, ya Allah jadikan aku soleha sebagaimana yang Dia bilang. Itu doa ketika ada ya minimal alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Allah yang tadi apa? Menciptakan, mengatur, menguasai, memiliki seluruh alam. Wassalatuhu dan adapun rahmat Allah, wassalamuhu dan keselamatan Allah ala sayyidina, itu atas sayyidina. Sayyid itu artinya panutan atau junjungan, bisa juga artinya pimpinan. Ala sayyidina, semoga atas panutan kami Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrafil mursalina, rasul yang paling mulia. Sholawat jika dari Allah namanya rahmat. Ayatnya hafal ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sampai situ dulu. Wa malaikatahunya disimpan dulu. Berarti innallaha yusholluna 'alan nabi. Maka artinya innallaha, sesungguhnya Allah, yusholluna, merahmati. Sholawat dari Allah namanya apa? Rahmat. Wa malaikatahu, sholawat dari malaikat namanya istighfar. Malaikat memintakan ampunan untuk Nabi. Ulang. Sholawat dari Allah disebut rahmat. Sholawat dari malaikat disebut Istighfar. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah. Artinya doa. Sholawat dari orang mukmin namanya doa. Itu semuanya hakikatnya dari Allah. Semoga Allah merahmati kanjeng Nabi dan memberikan keselamatan kepada kanjeng Nabi. Nabi adalah asyrafil mursalin. Dari 124.000 Nabi, 314 menjadi Rasul, 25 yang wajib diketahui apa dihafal? Dihafal. Sudah hafal? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Al-Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Al-Akhirul Habibul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. yang belum hafal-hafalinnya. Masa kalah sama ngapalin lagu dangdut. Hafalin Asmaul Husna harus hafal. Nama-nama Nabi yang 25 harus hafal. Apalagi Malaikat. Turki Dampa
Rasul yang wajib, yang mustahil, yang jaiz di Allah. Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz di Rasul. Isinya 50. Awali dari situ. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyraf paling mulia. Tapi nggak boleh menafikan Rasul-Rasul yang lain. Nggak boleh menjelek-jelekan Rasul dan Nabi yang cukuplah kita meyakini siapa Nabi dan Rasul yang paling mulia. Jawabnya Rasul. Apakah Nabi dan Rasul yang lain nggak mulia? Tetap mulia. Wa khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi berarti nabi palsu, nabi hoax. KW berapa? Wa ala alihi, dan salawat salam semoga tetap kepada keluarga Nabi at-thayyibina yang memiliki akhlak yang bagus semua. Kemudian wa ashabi dan sahabat Nabi at-thahirina yang suci bersih hatinya ajma'innya. Nah, santriwati yang dirahmati Allah, cukup ya? Ya, cukup. Ini mukadimah masih banyak. Ya, kita baru alhamdulillahirabbil alamin, belum amal waktu. Intinya sekali lagi Bapak minta santri harus punya motivasi yang tinggi. Ya, jangan asal ngaji, harus punya motivasi yang tinggi. Mumpung masih Allah berikan kesempatan. Ya, orang tua masih mau mengusahakan, masih ada rezeki dari Allah, nah kalian berjuanglah berusaha. Bapak mondok dibiayai orang tuanya sebentar, masalahnya usaha sendiri. Ya, orang tua dulu, orang tua kita itu dulu repot, pengen sekolah nggak bisa, mau ngaji juga nggak bisa. Nah, kalian berada di zaman yang serba mudah. Jadi yang semangat ya. Yakin semangat? Harus yakin. Nanti insyaallah melempem baik. Yakin, siap. Harus semangat. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat barokah. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada, mudah-mudahan nggak ada. Jadi nanti di pondok disediakan yang ini ya. Nanti ada informasi dari Ustaz atau dari Ustazah ya. Kalau beli buku pelajaran sekolah sekali pakai, betul? Kelas 1, kelas 2 kepake? Pak, tapi kalau beli ini sampai kalian punya cucu, punya cicit, punya cocot, punya cecet, masih kepake. Itulah bedanya ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Cukup ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa zawjatina wa talabina wa talabitina waj'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin imamil muttaqin al-akhiyati syakirin as-salihin at-ta'imina lillahi wa li rasulillah. Allahumma barik lana bima rajautana ya rabbul hal awlana bil ahsanil hal. Allahumma ij'alna minal muta'allimin wal mu'allimin fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Santri kalau versi bahasa Sanskerta artinya satria. Santri artinya apa? Satria. Berarti kalau mau jadi satria harus nyantri. Santri kalau dari bahasa Inggris dari dua kata. Sun artinya matahari, tulisannya sun. Kalau dibaca sun takut ketemu dengan sun bokong.
San artinya matahari ini 3. Jadi santri harus jadi salah satu dari 3 matahari yang menyinari bumi. Apa itu 3 matahari? Kalau bisa jadi ulamaul amilin. Mudah-mudahan jadi munyai semua. Itu cita-cita saya nanti harus jadi ulama. Gak bisa jadi ulama, jadi pemimpin yang takwa. Itu matahari yang kedua. Jadi ibu yang takwa, jadi istri yang takwa. Kalau kerja jadi karyawan yang takwa. Kalau jadi bos yang takwa. Itu hasil nyantri. Yang ketiga, gak jadi apa-apa. Jadi orang biasa, jadilah orang yang tetap takwa. 3 matahari. Kalau bisa jadi ulama, kalau nggak bisa jadi ulama, jadi pemimpin yang takwa. Kalau nggak bisa jadi dua-duanya, jadi rakyat yang takwa. Ingat ya, terus santri. Nanti jangan aku mau pilih yang mana nih? Ya, supaya tetap ada motivasi. Ada Allah, nafa'an Allah, yakum ajma'in, barakallahu lana wa alaikum, Allahul muwaffiq, ya wa muqarrib. Wassalamualaikum warahmatullahi